Siapa bilang ke Mandalika cuma bisa nonton balapan? Kulinerannya juga nggak kalah juara. Yes, Tezi dan Sabrina bakalan touring motoran nih menyusuri jalur kuliner menuju sirkuit Mandalika. Asik nih foodies, spesial punya just for you hanya di Makan Receh. Nah, sambil nungguin MotoGP, kita juga mau muter-muter Lombok untuk cobain semua makanan. Sepuasnya. Ya, kita akan nyobain makanan yang receh, tapi pasti rasanya enggak receh. Ayo ikutin kami terus. Let's go. Foodies, ngomongin Lombok yang kebayang pasti pantai-pantainya yang ciamik banget kan? Tapi ini gak cuma pantai doang loh foodies. Selama melewati jalanan Lombok kita bakalan disuguhi dengan hamparan sawah yang juga gak kalah cakep. Apalagi di daerah Kebon Ayu, foodies bakal nemuin tempat kulineran yang juga menyediakan wisata ke kebun dan sawah ini foodies. Wah, ini sih otak jadi healing, perut pun juga udah pasti healing tentunya. Aduh, Kak Tezi capek nih habis jalan-jalan. Tenang Sekarang aja. Tahu nggak di mana kita sekarang? kita di mana emang? Di wisata kuliner Kebon Ayu. Nah di sini itu kalau bisa pilih makanan apa aja banyak banget di sini. Nah berhubung banget nih karena Lombok itu terkenal sama makanan yang murah-murah nih. Aku ada challenge. Apa tuh? Nih 50.000 kita bagi dua, 25. Aku mau Oke. challenge. Kita banyak-banyakan makanan yang kita beli. Oke, Oke? siapa takut? Jadi, ayo. Ayo. Di tempat wisata ini terdapat beragam stand makanan dengan menu-menu yang cuma bisa ditemui di Lombok foodies. Ayolah bebas pilih nih mau yang mana. Tapi kalau bisa sih mungkin kita cobain aja semuanya. Gimana? Permisi Bu. Wah, apa ini? Nih foodies, aku baru kali ini lihat sate beras. Nggak sabar pengen cobain. Ini kalau digabungin gini namanya apa Bu? Sama urapnya. Oh, ada sama Kalau urapnya digabung juga. sama urap. Beras biasanya dimasak jadi nasi, tapi yang ini jadi sate foodies. Wah, kebayang gak sih rasanya? Menu ini emang jadi makanan khas Lombok nih foodies. Disebutnya pencok. Dihidangkan dengan bumbu santan yang diguyur di atasnya. Nah, kalau sate beras aja berapa Bu? 5.000-an. 5.000. Ya. Kalau komplit? 15. Komplit 15.000. Ah, boleh. Kita ambil yang komplit aja foodies. Porsi komplitnya terdiri dari sate beras, tahu tempe, dan juga telur. Uniknya lagi nih foodies, sate beras ini dihidangkan dengan potongan lontong juga. Waduh, double-double nih karbonya. Ih, lihat deh foodies, sekomplit ini cuma 15.000. Jadi uangku masih ada 10.000. Aku mau jajan yang lain. Makasih ya Bu. Permisi Bu. Ya. Wah, ini jalan apa nih Bu? Itu Soto apa Bu? daging Soto daging. Oh, ini yang soto sasak itu ya? biasa. Setiap daerah punya soto dengan ciri khasnya masing-masing foodies dan nggak terkecuali di Lombok nih. Soto khas suku Sasak ini memiliki isian daging, nasi, toge, bihun, telur, dan juga kacang goreng. Nggak beda jauh dari soto di daerah lain ya ternyata foodies. Satu porsinya berapa ya Bu ya? 10.000. 10.000. Wah, pas banget foodies. Oke, Bu mau satu porsi. Wah, Sabrina udah habis 25.000 tuh. Gantian kita samperin Tezi yuk. Kira-kira 25.000? Makasih ya Bu Dapat ya. apa aja nih? Ini uangnya. Wah, Budi, nih saya pegang dulu ya. Jamur tiram digulung-gulung nih Bu ya. Wah, kayaknya mantap. Saya pesan Bu, seporsinya berapa? 10.000. Iya. Wah, mudah banget. Di wisata kuliner ini juga terdapat sate yang gak kalah unik, sate jamur foodies. Terbuat dari jamur tiram yang digulung dan direbus terlebih dahulu, kemudian sate ini dibakar dan disiram bumbu santan khas dari Lombok. Ih, ciamik. Yang asin-asin udah, sip. Si manis penutup mulutnya juga kudu ada dong, ya kan foodies? Biar makan-makanan kita semakin komplit. Apa nih? Wah, warna-warni kayak gini. Bu, saya mau beli nih. Berapa nih harganya nih? 5.000 lah. Ya udah Bu, saya beli Bu, satu porsi ya. Campur-campur. Lengkap mulai dari lupis, klepon, sampai makanan khas Lombok seperti gagak, ngarem, dan gegulih nih foodies.
Kita bakalan juga disuguhin menu-menu legit yang semakin komplit dengan siraman gula merah cair dan parutan kelapa. Udah Bu? Udah jadi? Wah Budis, 5.000 rupiah nih. Hemat banget, ya ampun. Bu, makasih banyak Bu ya. Duitnya lupa Bu, maaf Bu. Nah, nih Bu. Yaudah, kita mau cobain yang mana dulu nih? Cobain... Aku mau cobain yang ada depan mata aja. Oke, kalau aku cobain Sate beras. sate jamur. Enak. Biar ekspresi yang berbicara. Enak ya? Agak mirip sate kerang ya. Tapi ini jamur. Kayak seafood, ya kayak kerang. Iya. Tapi ini lebih crunchy ya, krek-kreknya ada gitu. Jamur tiram digoreng. Itu sih udah biasa ya foodies. Jamur tiram di sate. Nah ini dia baru yang luar biasa. Teksturnya yang unik ditambahin aroma asap bakaran itu cocok banget foodies. Apalagi disiram sama bumbu santan yang pedas, bikin rasanya semakin endes. Ini sate berasnya juga nggak kalah enak. Aku nggak tahu ternyata rasanya kenyal-kenyal. Aku pikir tuh rasanya akan sama kayak lontong gitu, ternyata enggak. Coba ambil sate berasnya. Kuahnya pedes lagi. Enak kan? Rasa beras, rasa nasi, tapi Iya. kayak Kenyal-kenyal bubur juga. gitu, iya kan? Jadi kayak bubur yang dikerasin tau gak Budis? Sekilas sih mulai dari bentuk sampai teksturnya si sate beras ini mirip kayak sate kikil ya foodies, ya kan? Padahal ini benar-benar terbuat dari tepung beras dan kanji loh. Tapi soal rasa, ini gak kalah laziznya sama kikil. Kamu beli apa? Aku beli soto sasak. Soto sasak. Ayo lebih menggoda yang mana Budis? Menggoda yang mana? Yang ini, jangan sebut aku, jangan sebut aku. Yang ini dong, ya kan? Oke. Dari wanginya aja udah enak ini. Enak. Nah, serabi Lombok tuh lebih kecil-kecil Budis tuh. Jadi tinggal lep aja nih. Seperti lupis pada umumnya, ada gula merah sama parutan kelapa. Tapi ini manisnya pas banget, nggak yang terlalu manis. Terkadang kan suka lupis tuh yang terlalu manis ya. Ini nggak, ini pas banget. Lupis dengan beragam isian ini bikin tekstur setiap gigitan terasa berbeda. Mulai dari lembutnya serabi, kenyalnya lupis, dan klepon yang rasa manisnya pecah foodies di mulut. Ini endel tak habis. Ini rasanya mirip soto kudus, kayak ada cengkeh-cengkehnya gitu. Rempahnya berasa banget. Dan ini cuman 10.000. Segini 10.000. Coba bayangin. Di mana lagi foodies nemuin soto dengan potongan daging yang gak pakai pelit, apalagi rasanya yang otentik khas Lombok gitu loh. Wah, bikin susah berpaling deh tuh. Mulai dari rempahnya yang khusus plus nih taburan koyaknya, sedap. Ini bikin soto sasak punya ciri khas tersendiri. Lazis abis. Nah, buat Budi semua, kalau penasaran, buruan datang ke kuliner Kebon Ayu. Tuh. Ini baru makan receh, Menu receh? tapi rasanya Gak recehan. Loh, Mas, katanya sih, kan minumannya cuma satu. Mau minum? Iya. Yaudah sih. Katanya sih. Dari Lombok Barat foodies, yuk kita geser ke Lombok Tengah. Di daerah Puyung, kita bakal nemuin kuliner yang legend dan bahkan terkenal banget nih sampai keluar daerah. Iya, siapa yo yang pernah denger nih nasi balap Puyung? udah panas, jangan sumpit, ini gak meyakinkan jalannya kayak gini loh. Tapi beneran ada di sini. Alamatnya bener kok. Aku pakai motor nih, coba pakai mobil. Kalau mau kamu buat ini. Iya. Nah, ini dia. Ini. Ya bener kan ada? Ayo masuk aja. Ayo. Kali ini Tezi dan Sabrina bakal nyamperin tempat yang paling legend dalam sejarah perbalap Puyungan foodies karena merupakan pencetus pertamanya nih. Wah, pokoknya ini mah orisinil banget deh. Waduh, Mas nih kita nggak nyangka banget nih kan, jalannya kecil banget sampai ke sini tempatnya bagus gitu loh. Kalau boleh tahu Mas, ini dari tahun berapa Mas berdirinya? Kalau berdirinya udah lama sekali sih, di tahun 70-an. Wah,
Uang 70. Mas, tapi kalau saya boleh tanya nih, ini kenapa sih Mas namanya kok balap puyung? Dari cetusan orang-orang sih, kebetulan sih dari para pembalap pria makan ke sini, mereka yang memberikan nama. Di balik nama balapnya ternyata ada histori yang unik juga ya. Meskipun awalnya berjualan nasi campur khas Puyung, ternyata banyak pembalap liar yang berlangganan di sini foodies. Pantas aja dinamain nasi balap Puyung. Nah Mas, kita boleh nggak ikut lihat ke belakang? Iya, pengen tahu juga nih kan gimana prosesnya pembuatannya sampai bisa bertahan sampai sekarang nih. Iya. Yuk. Yuk. Dengan 7 cabang yang sudah tersebar di penjuru Lombok, proses memasaknya ini foodies hanya di satu dapur loh. Wah, gak heran ya dapurnya ternyata luas. Apalagi wajan-wajannya ini nih. Wih, segede gaban foodies. Gede banget ya. Wow, Mas ini cabai rawit banyak banget. Iya, karena kita mengandalkan cabai untuk pedasnya. Oh, emang Gitu, Mas, ya. segini habis Mas sehari? Habis Berapa kilo ini Mas sehari Mas? bisa 30 sampai 50. Foodies 30 kilo sehari. Aduh, kayak restoran ayam loh. Ayam aja nggak segitu, ini cabai 30 kilo. Dan ini juga pakai kayu bakar ya Mas ya, masih otentik banget, masih original, tradisional banget nih. Betul. Nah Mas, kalau boleh tahu kenapa nih masih pakai kayu bakar, nggak pakai kompor gas gitu? Nah, karena kita untuk menjaga rasa sama kualitas dari masakan itu. Salut deh, meskipun sudah berjualan selama puluhan tahun, rumah makan ini tetap mempertahankan nilai tradisionalnya loh foodies. Sekarang kalau misalkan kita mau makan tuh harus dimasak dulu Pak? Iya, kebetulan sudah jadi. Bikin bisa sudah jadi. Foodies, ini masih prosesnya. Yang udah jadi di situ. Langsung aja kita cek di situ ya Pak. Ini yang super pedas apa? Ya itu fiturnya kita untuk mana yang pedasnya, mana yang kadang sedikit ini banyak kriuknya. Itu yang sedang. Kalau yang super pedasnya ini sekalian dengan bumbu-bumbunya. Daripada keburu lapar, yuk kita siapin aja deh nasi balap puyungnya. Dalam sepiring nasi balap puyung, isiannya itu simple banget. Nasi ditambah kedelai goreng, ayam suwir kriuk, dan yang paling penting nih, ayam bumbu pedasnya nih foodies. Nah, jadi buat saya itu mesennya yang ekstra pedas. Kalau Sabrina itu pesennya yang pedas aja. Oke, Budis, udah gak sabar nih ya kan, mau nyobain dulu. Kita review satu persatu ya. Ayo. Kacang dulu kali ya. Oh gak takut ya? Oke. Udah. Gimana? Yang pedas aja gimana? Enak? Enak. Pedas? Pedas. Masuk berikutan. Nih, ekstra pedas. Coba kita lihat apakah dia kuat. Meledak di mulut Budis. Gak perlu makan banyak suapan, karena di suapan pertama aja pedesnya si ayam balap ini foodies bikin ngejerit. Pokoknya nih ya, di hadapan itu kudu ready minuman dingin deh tuh, buat ngilangin sensasi pedesnya foodies. Ampun. Kita nggak melihat sama sekali cabai di sini ya. Cabai nggak ada, kayak dikecapin malah. Tapi ini pedes banget. Ya ini pedes banget. Hampir nggak ada cabainya sama sekali. Tuh, bayangin tadi cabai yang 30 kilo, gimana ngolahnya bisa jadi kayak gini nih. Hebat banget. Makanya bisa bertahan berpuluh-puluh tahun Budis. Betul, dan dia bumbunya nyerap banget. Jadi enak emang. Iya. Kalau ada yang bilang don't judge the book by its cover, so definisi yang pas nih kayaknya ya buat ayam balap puyung ini nih foodies. Tampilannya mah sama sekali gak kelihatan pedes, begitu masuk mulut meledak rasanya. Gak cuma pedesnya yang nendang, rasa dari cabai ini juga menyatu dengan bumbu yang telah ditumis plus kayak pedes-pedes gurih gitu deh. Buat yang ngerasa kriuknya ayam suwir ini kurang, tenang. Warung ini juga menyediakan menu tambahan yakni jeroan crispy. Cocok banget ya nemenin sesuap nasi dengan ayam balap pedas. Selain jeroan crispy, lauk-lauknya yang juga unik nih, telur asin bakar ini nih foodies. Beda dari telur asin biasa, telur ini menghadirkan rasa gurih dengan aroma khas yang berasal dari proses bakarannya. Ini bikin makan tuh kayak makin yahut foodies. Nah, buat teman-teman yang di Lombok semua atau di seluruh Indonesia yang mampir ke Lombok harus cobain makanan selezat ini. Di mana? Nasi balap puyung Inak Esun yang pertama dan original cuma di Lombok.
Makan receh, Menu receh, tapi rasanya gak recehan. Gak cuma nasi balap puyung loh, Lombok Tengah juga punya rumah makan yang gak kalah terkenal. Menyajikan menu-menu khas Lombok yang otentik dan pastinya lazis ya. Itu bikin rumah makan ini jadi destinasi wajib para pendatang dari luar daerah. Bahkan gak main-main, beberapa tokoh masyarakat itu sering makan di tempat ini, foodies. Apa? Ini tadi kan kita udah makan nasi balap puyuh. Sekarang kita dibawa kemana lagi sih nih? Aduh, jangan khawatir. Di sini makanan enak-enak banget, terkenal. Bahkan tuh lihat, presiden aja datang ke sini buat makan. Oh iya. Masa kita enggak ya kan, Budis? Pak Jokowi loh. Oke, Budis. Penasaran kan? Apa aja hidangan yang ada? Langsung aja kita masuk ke dalam. Ya kan? Yuk. Wah, kalau presiden aja udah cobain menu-menu di sini, dijamin dong makanannya no kaleng-kaleng ini mah Andelita. Oke Budi, sekarang aku mau masak ikan rajang sobek ya Bu ya. Buat yang gak familiar dengan ikan rajang, menu ini merupakan olahan ikan berkuah khas banget dari Lombok, foodies. Untuk bahan-bahannya nih, pertama kita tumis bumbu, kemudian tambahkan air, garam, asam, serai, daun salam, dan gak lupa pastinya ya, ikan ya foodies. Kalau aromanya sudah semerbak, smells good. Dan ini ikan yang udah matang nih foodies. Sebagai sentuhan terakhir kita tambahin tomat dan kacang panjang. Wow, ini Budi, masakan aku udah jadi. Aduh wanginya enak banget nih. Dan kita lihat, di sini masih masak. Kita duluan aja yuk. Ayo. Wah, Sabrina udah selesai duluan nih. Kira-kira Tezi masih ngapain ya foodies? Kuy-kuy kita intip yuk. Budis, di sini nih. Tempat ayamnya dibikin ya, proses awal nih. Mas, ini ayamnya diapain, Mas? Dibakar. Dibakar dong, ya kan? Kira-kira berapa lama nih, Mas, dibakarnya? Sebentar aja. Sebentar aja? Oh, sebelumnya udah diungkep ya dia. Ayam plecing yang dibakar terlebih dulu ini nih foodies, sebelumnya sudah matang dan diungkap pakai beragam rempah. Kebayangkan pasti bumbunya bakal meresap banget dan tingkat kematangannya super duper empuk. Lanjut, ayamnya kita tumis yuk. Bumbunya memakai tomat, cabai giling, garam, dan juga gula. Simple ya ternyata. Hei, mau ngapain kamu? Mau curi start ya, ha? Ya habis lama banget masaknya. Ini itu masaknya butuh konsentrasi penuh. Tahu nggak namanya apa? Ayam plecing, bener kan? Benar. Mirip namanya sama ini. Iya. Pelecing kangkung dan ini adalah beberuk. Ikannya itu lembut banget, bumbunya berasa dan nggak amis sama sekali. Mantap banget. Dan ini ayamnya enak, bumbunya nggak resep, ayamnya lembut. Oke, enak. Tingkat kematangan yang pas ini bikin tekstur ikan rajangnya perfecto. Apalagi kalau makannya disiram pakai kuahnya yang kuning-kuning menggoda ini loh foodies. Ini Andelita abis ya. Bumbu rempah-rempahnya mantap banget, pas. Ada asam-asamnya juga, ada pokoknya rempah banget. Ini kaya akan rempah-rempah, sehat pasti. Kalau ke Lombok mah terus nggak nyobain ayam taliwang, wah itu mah nggak afdol banget foodies. Ini makanan wajib yang berasal dari daerah Taliwang dan punya ciri khas di bumbu guyuran santannya yang begitu kuat. Makan receh, Menu receh, tapi rasanya gak recehan. Sampai. Alhamdulillah. Ini di mana kita? Ini makanan legend. Tahu kan gue punya penyakit lambung. Kita harus sarapan nih. Ya udah, ayo. Ya kan? Oh, aku tahu ini. Apa Ini namanya? bukannya ketupat urap ragi bunur ya? Gue sudah pikir. Iya benar. Ini legend banget nih. Langsung aja ya. Ayo. Ayo.
Berada nggak jauh dari Pelabuhan Gilimas, ada rekomendasi kuliner ini foodies yang pas banget buat sarapan. Foodies dijamin deh nggak bakalan kecewa karena menu kali ini otentik Lombok abis. Nih, ya, ini Lombok banget nih. Pagi-pagi sarapan, Ketupat. urap, ragi, sambil dengar kosidahan. Ibu kalau boleh tahu bukanya jam berapa? Setengah 7, jam 8 udah habis. Udah berjualan selama 20 tahunan, ketupat urap ragi Bunur ini cocok banget dibilang legend. Meski tempatnya hanya lapak kecil, semua warga daerah sini pasti tahu banget kelazizannya. Kalau orang Padang bilangnya rancak bana dari aromanya teman. Cobain, kita cobain. ya. Ketupat. Di sini rasa yang langka buat ditemuin di Jakarta. Beda ya? Iya, ada rasa-rasa Apa nih? ininya ya, kelapa. Kelapa, Ya. urapnya juga kenceng banget. Dan satu hal yang aku notice di Lombok itu makanannya rata-rata pedas. Jadi buat kalian yang emang suka pedas, ini kota yang akan kalian senengin. Aku merdeka, Budi. Iya bener ya, Iya, lumayan. pedas. Ketupat urap ragi memang sudah menjadi menu sarapan yang gak asing nih untuk warga Lombok. Nggak heran kan kalau cepet banget ini bakalan kehabisan. Gak beda jauh dari urap foodies, kuliner ini juga terdiri dari beragam sayuran pastinya. Mulai dari toge, kacang panjang, daun turi, dan kelapa parut. Sayur ini disiram dengan saus yang dinamakan ragi. Tapi ini bukan ragi roti ya. Ragi adalah sebutan warga setempat untuk bumbu santan yang dicampur pakai rempah khusus foodies. Mantep banget ini. Nggak tahu ya, ini tabenya juga ada. Ini taugenya banyak banget, dia nggak pelit. Tuh. Emang kecintaan warga Lombok sama rasa pedas gak ada tandingannya. Bahkan sarapannya aja juga memiliki cita rasa pedas loh foodies. Tapi justru di situ sih kuncinya biar makannya semakin endul ya. Rempah yang bercampur dengan santan ini emang bikin rasa gurihnya double-double loh. Dipadukan dengan tekstur sayurnya yang segar. Krenyes-krenyes endes. Dan juga ini ketupatnya super duper lumer di mulut. Lumer loh, bukan lembut Pulen. lagi, lumer. Pulen banget. Ini kalau yang ompong juga bisa makan ini. Oh, bilang lumer deh. Ketupat yang super pulen ini juga cocok banget nemenin sajian urap ragi yang satu ini. Udah rasanya endelita, makan ketupatnya juga nggak perlu nunggu bulan puasa loh foodies. Asik kan? Kak Tezi, ini kalau kita udah makannya pedas asam gurih gini, kayaknya buburnya kita ambil aja ya buat dessert. Wah. Manis gitu. Jadi makanan daerah, makanan kampung, ada dessertnya juga Iya. ya. Tapi dessertnya juga makanan daerah. Makanan daerah. Cakep, langsung. Boleh ya? Kalau bubur biasa kan warnanya putih foodies. Ini warnanya hijau karena dia pakai daun pandan, ya kan Bu? Pakai daun pandan. Selain menu ketupat urap ragi, Bu Nur juga menyediakan menu bubur hijau nih foodies. Wih, ngeliat warna cerahnya aja udah auto tergoda ya. Kak Tezi, buburnya udah datang. Wah. Tuh. Langsung kita ingin berkata-kata ya. Ini buburnya warna hijau nih. Warna hijau guys. Nah, kalau aku tebak pandan nih kayaknya nih. Betul. Betul ya? Kok tahu sih? Bener ya? Iya. Hijau apalagi gak mungkin warna ada makanan kayak gini ya kan? Aduh. Kita cobain ya. Cobain. Udah aku nyoba. Inilah dia dessert ala Lombok. Pandan banget. Santan bener gak? Betul. Bener ya? Rasanya gurih, asin. Aku pikir tadi akan manis, tapi ini nggak ada manis-manisnya Iya, asin ya? sih. Iya, asin ini. Bentuknya sih mirip kayak bubur sumsum nih, tapi jangan ketipu dulu foodies karena bubur yang satu ini cita rasanya gurih, ditambah kuah santan dan aroma pandannya. Lazis punya ini. Simpel banget ya. Tapi dimasak pakai air pandan. iya, Pakai pandan. Jadi bubur kayak gini, pakein santan. santan. Ini aku juga belum pernah nih nyobain yang kayak gini. Kayak gini, jarang banget. Kayak aku baru seumur hidup. Harganya Bu, berapa Bu? 2.000 Budis. 2.000. Kita makan
Aku hari ini makan sarapan 8.000 total. Bubur di Jakarta kita pesan online 18.000. Iya. 2.000. Dapat 9 kayak gini. 2.000 guys. Ini kalau gaji sebulan beli bubur gini, satu Depok makan dulu. Wah, kalau harganya sereceh itu gimana nggak betah kita kulineran di Lombok ini mah. Eits, tapi kalau mau nyobain kuliner otentik ini kudu siap bangun pagi ya foodies, biar kita nggak kehabisan. Foodies semua kalau penasaran rasanya gimana, buruan ke sini ke Ketupat Urap Ragi Bunur di daerah Gerung. makan receh, Menu receh, tapi rasanya gak recehan. Masih di daerah Lombok Barat, cus kita bakalan cobain kuliner yang jadi andalan warga Gerung, tepatnya di Kampung Rean. Di daerah ini mayoritas warganya berprofesi sebagai pembuat tape nih foodies. Makanya tape khas Rean ini terkenal banget seantero Lombok. aduh, Tap. Mana tempatnya, Tap? Nah ini kita di daerah Rean tuh, lihat tuh, Mana? lingkungan Rean. Nah belok kiri deh. Yakin nih. Iya yakin, Makan apa sih? makan tape. Salah satu pembuat tape di kampung ini adalah Bapak Sibawai. Bersama sang istri, Pak Sibawai menjual tape ke pasar-pasar sekitar. Ini nggak main-main loh, seharinya bisa sampai 70 kilo singkong foodies. Wow, amazing! Udah lama Pak jadi pengrajin tape. Kurang lebih 2 tahun kita. Pertama-tama, markipas alias mari kita kupas. Singkong yang sudah dikupas ini lanjut dicuci sampai bersih. Singkong ini kemudian direbus selama 15 menit dan lanjut ke proses utamanya, yakni ditaburin ragi. Ragi ini nih yang bikin singkongnya berfermentasi menjadi tape setelah 2 hari foodies. Bu, saya mau beli nih. Ibu tuh jualnya gimana sih? Ada mau bungkus gede, bungkus kecil gimana sih? Bungkus kecil 1.000. Ini 1.000. Wah, Budis masih ada. Masih kepake ya 1.000 ya nih hati. Yaudah, kita langsung angkut aja ya. Boleh. Yuhu, bekal tapenya udah siap sedia? Asik, saatnya kita lanjutin yuk perjalanan sambil nikmatin cakepnya kata Lombok. Aduh foodies, apalagi nih ya daerah Lombok Barat itu punya pemandangan sawah-sawah yang aduh cakep banget ya pokoknya, syahdu abis. Aduh, aroma tapenya. Wih, luar biasa. Tapi ini kita kurang minum kayaknya. Harus ada yang segar-segarnya juga nih temennya Iya, nih. kayaknya Minuman apa-apa gitu ya. ya, kayak butuh yang es gak sih nih panas gini? Iya, tapi gimana ya? Iya kita Triknya kota Lombok emang bikin kerongkongan auto kering ya. Ya udah buat ngelegain kita kudu siapin yang seger-seger nih. Ada es krim tuh. es krim, cekat. Tunggu, Pak. Ada es krim. Pak mau es krim. Ada rasa apa aja Pak? Ada strawberry ya, coklat sama vanila. Satu cup 3 rasa. Waduh. Aku mau tiga-tiganya. Ini satu harga berapa Pak? Itu 5.000. Oh, 5.000. Ya. Selain pakai cup pakai apa lagi, Pak? Ini pakai teroncong, Oh, teroncong. Mau teroncong berapa? Keroncong. pakai teroncong 2.000, Roti. roti 4.000. Ini memang paling mahal ya. Aku di sini ya. Pindah kali ya ke Lombok. Pak, makasih banyak Pak ya. Makasih banyak Pak. Oke. Nah, akhirnya komplit nih foodies. Tape khas Lombok udah, yang seger-seger juga udah, cek. Pemandangan yang oke, wih udah banget pastinya. So, tunggu apa lagi? Takis lah. Apakah enaknya tape bercampur dengan segarnya es krim? Enak sih. Enak. Wah, tape kayak dibalurin susu coklat. Kalau aku campur pakai es krim gini ya Pudis, tapenya tuh jadi rasanya kayak es campur. Karena kan es campur kan emang ada tapenya kan. Ada es-esnya juga, ada susunya juga. Tapi kalau menurut saya nggak dicampur. Lebih enak yang original kayak gini. Es krim sendiri. Tapi sendiri. Tapi dipadu dengan es bukan hal yang aneh kok foodies. Soalnya tape ini emang juga jadi bahan utama untuk es campur di Lombok. Rasanya tuh wih seger-seger endes deh.
Nah foodies, kalau kalian ke Lombok, kalian wajib banget cobain taperean kayak gini. Karena rasa tapenya enak banget, apalagi dimakan sambil ngeliatin suasana Lombok yang asri banget kayak gini. Ditambah pakai es krim nih, jadi bisa dinginin hati yang sedang panas-panas ya Lombok ini loh. Wih, ya kan? betul. Makanya tetap dimakan receh, Mana receh? tapi rasanya Gak recehan! Gimana foodies? Udah puas belum kulineran di daerah Lombok Tengahnya? Eits, perjalanan kita belum selesai. Kita akan menuju ke arah selatan dan bakalan mampir ke arah Kuta Mandalika. Mirip kayak Kuta Bali, daerah ini dekat banget dengan pantai. Makanya begitu menginjakkan kaki, kita bakalan gampang banget ketemu turis-turis asing dan kafe-kafe yang wih, instagramable banget ya. Wah, ini kayaknya udah vibes liburan abis gak sih nih? Wah, Budis, kita udah sampai di Kuta Mandalika. Ini dekat banget nih sama sirkuit Mandalika. Oh iya kak, ada banyak banget kafe-kafe di sini. Banyak. Budis, penasaran semua ya? Langsung aja, let's go. Ayo. Tempat makan yang recommended di daerah Kuta salah satunya adalah Kreng. Memiliki menu andalan berupa burger dan pizza kualitas premium. Apalagi harganya juga relatif terjangkau foodies, jadi bikin tempat ini hits abis. Dan kita ini makannya langsung ya Budis ya, nggak pakai pisau, nggak pakai ini, langsung hop gitu. Waduh, lihat itu burger dagingnya tingginya kan main foodies. Patty yang berlapis-lapis dan super tebal ini, dijamin pasti bikin kita puas abis. Enak banget dong. Oke, 100 gimana? untuk keju. Gimana? Apa aja yang dirasain? Dagingnya kerasa banget, rotinya empuk, enak, tasty semuanya, sausnya enak. Kualitas yang premium dan resep yang juara emang kebukti pasti nggak bakalan fail. Mulai dari daging yang super juicy dan isian keju, mayonaise plus onion ringnya. Semua saling berpadu dan pokoknya ini mah yahut banget. Nah, kalau makan burger itu Budis, tangannya begini nih. Gini nih, ya kan? Cobain nih ya. Wih. Nah, Saking lumernya Budis, semuanya berantakan. Tapi enak banget Budis. Aduh, enak banget. Dari makannya aja udah kelihatan ya kalau burger daging ikan mahi-mahinya ini gak kalah lazis foodies. Tekstur ikan yang tebal dan super lembut ini fix and there's no debat. Ditambah nih kombinasi isiannya yang semakin menguatkan rasa. Aduh, ini enak banget loh foodies. Nah, rasanya. enak om. Ini enak banget Budis. Jadi pizzanya itu thin pizza, jadi dia tipis dan renyah banget, apalagi pinggir-pinggirannya. Terus daging dombanya berasa, feta cheese-nya berasa. Nah, buat foodies yang suka enak sama pizza-pizza tebal, dijamin gak bakalan kecewa sama pizza garing yang satu ini. Pinggirannya endul dan tentunya dengan isian yang kaya akan rasa foodies. Pizza dengan rasa yang otentik tentunya dengan harga yang worthy. Selayangnya sih nggak sampai 100.000 dan ini bisa banget buat rame-ramean foodies. Wah, termasuk receh dong ya. Dan pastinya nggak bakalan bikin kita kecewa. Nah Kak Teddy, ini kan udah kenyang. Ini kita kemana? Destinasi selanjutnya. Yang jelas makan receh, Menu receh, tapi rasanya gak recehan! Wah, nggak nyangka ya foodies, asik banget nih mulai dari Pelabuhan Gilimas kita udah menyusuri Pulau Lombok sampai ke Mandalika loh. Wah, emang ya Lombok dengan sejuta pesonanya, mulai dari keramahan warganya, keindahan alamnya, dan yang paling penting nih, kulinernya pasti dijamin bikin susah move on. Mulai dari healing pikiran sampai perbaikan gizi, semuanya komplit mah. Finally foodies, road trip to Mandalika. Lombok emang keren. Selain perut yang kenyang, mata juga kenyang. Ya iyalah kenyang, karena ini kan makan receh, Mana receh? tapi rasanya Gak receh.